bahaya, kenapa teman-teman saya bilang ngutang dan 0%, meskipun 0% itu bahaya. Bahayanya kenapa? Satu, kadang-kadang yang 0% itu belum tentu beneran 0%. Terutama barang elektronik ya. Kalau kita tanya ke yang jual, kalau saya bayar cash lebih murah nggak? Biasanya itu lebih murah. Bisa lebih murah 10-20%. Biasanya begitu. Nah, detailnya kayak gini nih kurang lebih ya. Fondasi itu kita mulai dari apa? Yang tadi saya udah bilang sekilas. Nomor satu, pastiin dulu kalau penghasilan teman-teman itu lebih besar dibanding pengeluarannya. Kalau misalnya ternyata masih suka tekor tiap bulan, itu berarti masalah utamanya belum beres. Masalahnya solusinya cuma dua ya. Yang pertama, kita turunin pengeluaran. Berarti harus kita bisa bedain ya, mana yang masuk keinginan, mana yang masuk kebutuhan. Ngerti nggak bedanya keinginan kebutuhan, ngerti nggak teman-teman nih? Kalau udah ngerti saya skip ya. Gini deh gampangnya, keinginan misalnya pengen minum kopi. Sorry, kebutuhan itu pengennya minum kopi, keinginan itu pengennya minum kopi Starbucks. Nah, itu beda ya. Tapi sama-sama kopi, tapi beda. Ngerti ya? Nah, itu bedanya keinginan sama kebutuhan. Dari situ kalau kita sudah bisa identifikasi ya, kita bisa nurunin pengeluaran. Kalau nurunin pengeluaran aja nggak cukup, berarti mau nggak mau harus naikin penghasilan. Itu dulu nomor satu. Kedua, kalau kita punya utang konsumtif ya, utang konsumtif itu contohnya seperti misalnya kartu kredit, KTA, atau pinjol-pinjol gitu ya, pinjaman online itu buat beli HP, buat beli apa, itu yang namanya konsumtif. Jadi jangan dilakukan karena itu bahaya. Lalu kalau misalnya utangnya udah beres, udah lunas semua, baru kita punya dana darurat. Ini dana tadi yang saya bilang cadangan kalau sewaktu-waktu misal kita di PHK atau ada saudara yang sakit atau misalnya butuh duit buat renovasi rumah atau apalah intinya yang darurat. Setelah itu stepnya adalah harus punya asuransi penghasilan. Asuransi penghasilan ini fungsinya untuk mengcover penghasilan kita kalau sampai kitanya nggak bisa kerja lagi, misalnya kena penyakit yang parah atau cacat atau misalnya meninggal. Nah, ini kan juga nggak bisa ya. Jadi ini harus ada yang menggantikan penghasilan. Lalu ada lagi asuransi kesehatan, ya ini beda lagi sama asuransi harta benda, misalnya mobil, rumah, kendaraan ya pokoknya kayak gitu. Kalau fondasinya udah kuat, baru boleh naik ke atas yang investasi tadi. Investasi ini pilihannya kan juga banyak banget ya. Ada deposito, reksadana, ada sukuk, ada ori, properti. Bingung kan mau yang mana kan? Nanti saya tunjukin gimana caranya biar nggak bingung ya. Intinya semua ini kalau ditanya yang paling bagus yang mana, semuanya bagus. Bisa jadi semua bagus, bisa jadi semua jelek. Tergantung kita ngerti nggak cara pakainya. Kalau ditanya saya investasi yang mana, semuanya ada. Kenapa semuanya ada? Nanti saya jelasin karena saya baginya berdasarkan tujuan keuangan, bukan cuma nyari keuntungan. Beda ya, kalau nyari keuntungan, investasi kita berantakan karena jadi stres kan. Hari ini bilang saham naik, besok jual, besoknya emas, besoknya lagi dolar, besoknya lagi misalnya tadi Bitcoin. Akhirnya kita pindah-pindah instrumen. Udah gitu uangnya mungkin masih terbatas. Udah uangnya terbatas, rugi, stres karena kerjaan utama jadi terganggu. Itu yang banyak terjadi di 90% orang karena investasi dibuat untuk nyari untung, bukan ngejar tujuan keuangan. Kalau misalnya investasi ini udah beres, udah punya peta yang jelas nih, jangka pendek saya mau ini, jangka menengah saya mau ini, baru boleh kalau ada duit lebih, baru masuk ke atas. Ke atas ini apa? Misalnya masuk ke bisnis, lalu cari yang lebih beresiko, misalnya mata uang ya, forex lebih beresiko, atau bitcoin tadi ya, itu boleh. Jadi nggak ada yang nggak boleh sebenarnya, atau uang kita juga kan, tapi kita mau aman atau mau asal-asalan. Ini sebenarnya ini yang kita harus pahami sebelum kita bahas yang lain-lain teman-teman. Jadi begitu kita punya uang, langkah pertama itu bukan investasi. Kalau kita langsung investasi, ibaratnya kita naik tangga ya, dari anak tangga 1 langsung lompat tuh kakinya dijengkangin sampai anak tangga ke-5 atau anak tangga ke-6. Bahaya nggak? Bahaya. Ya bisa nggak? Ya bisa aja terserah, tapi kan resikonya jatuh. Nah, yang benar adalah kita naik anak tangga itu pelan-pelan. Cuman, untuk bikin fondasi ini, itu pasti orang nggak menarik. Aduh, apalagi anak muda ya. Aduh, ngapain sih? Udah lah, nggak usah lah kayak gini-ginian. Nggak mungkin lah sakit, nggak mungkin lah PHK, nggak mungkin lah ada kebutuhan-kebutuhan. Biasa begitu. Padahal kita bayangin gini, namanya rumah nih ya, bangunan. Nggak mungkin kalau nggak ada fondasi, bangunan itu bisa berdiri. Tapi bangunan yang nggak ada fondasinya itu ya bahaya. Cuman namanya fondasi itu nggak menarik ya. Contohnya kita lagi jalan-jalan nih, misalnya
lagi naik motor atau naik mobil, kita lihat kiri kanan, ada rumah lagi dibangun nih, ada fondasinya, nggak mungkin kita foto-foto sama fondasi, wah fondasinya keren banget ya, kayaknya menarik nih fondasinya, nggak ada orang kayak gitu ya, dikira orang gila ya kita ya. Yang ada apa, begitu kita jalanin ya, mungkin seminggu, 2 minggu, proses fondasi itu nggak kelihatan, tahu-tahu rumahnya jadi bagus, tahu-tahu gedungnya jadi tinggi, baru kita foto, wah keren ya gedungnya ya. Itulah manusia. Jadi pada saat fondasi dibangun, itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang tertarik. Tapi disitulah kunci sukses dari keuangan kita kalau mau mencapai kebebasan finansial. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung kita bisa tanya jawab di sesi Q&A ya. Nanti ini saya present dulu, baru kita masuk ke Q&A. Nah kemudian pertama nih tadi untuk manajemen cash flow itu kebanyakan orang adalah kalau misalnya dia kerja atau bisnis punya penghasilan langsung dihabisin yang tadi ya kebanyakan ya, jadi punya penghasilan langsung dihabisin itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 itu biasanya dilakukan sama kelas menengah, jadi punya penghasilan lalu dibelanjain tadi ya, misalnya beli iPhone 12 ya, yang lagi heboh tuh iPhone 12 tapi katanya chargernya aja suruh beli sendiri ya. Terus habis itu misalnya mau beli yang buat pamer-pamer lah ya, tapi nggak ada tabungan, nggak ada investasi, itu yang dilakukan. Tapi yang benar adalah kita kerja atau bisnis, kita punya penghasilan, lalu kita beliin dulu aset-aset produktif ya, tadi saham, obligasi, reksadana dan lain-lain, baru kalau dari situ kita sudah punya penghasilan pasifnya, nanti baru bisa beli yang konsumtif-konsumtif. Nah, tipsnya nomor 1, gimana sih caranya supaya kita selalu sadar sama fondasi kita? Nomor 1 yang paling penting tapi paling susah dilakukan itu adalah mencatat. Simple ya, mencatat pengeluaran. Kalau penghasilan sih nggak usah dicatat ya, karena kan paling sedikit ya, tapi kalau pengeluaran itu kan setiap hari ada. Jadi itu nomor 1 harus kita catat. Dan yang kedua, kita harus memastikan penghasilan kita lebih besar dibanding pengeluaran. Nomor 3, kita harus buat budget anggaran ya. Lalu nomor 4, kalau udah kita buat anggaran, kita bandingkan bulan depan yang sesuai nggak, meleset nggak nih sama anggaran kita. Seperti itu teman-teman, ini step 1 ya, cash flow management itu step 1. Step kedua, kalau misalnya sekarang punya utang nih ya, utang itu nggak boleh dilakukan karena ada besaran bunga yang kita harus bayar, apalagi yang bahaya itu utang pinjaman online, utang KTA, utang kredit card, wah itu jahat banget lah itu. Jadi kita asumsi aja misalnya bunganya sebulan 3%, kita cuma utang 5 juta aja ya, kalau nggak dibayar itu bakalan jadi 174 juta dalam 10 tahun. Dan kalau misalnya utangnya kita bayar cuma biaya minimum, utang 5 juta itu baru lunas kurang lebih 44 bulan. Bayangin ya kan, beli barangnya kenikmatannya cuma 1 saat, misalnya beli HP baru atau beli motor baru, udah gitu kita nanggungnya 4 tahun. Ya kalau kita bisa bayar, kalau enggak yang kena nanti ya akhirnya anak cucu kita. Jadi ini step 2, jangan pernah punya hutang konsumtif. Kalau udah telanjur gimana? Buruan dilunasin. Itu kuncinya. Ketiga, yang tadi ya, kalau utangnya udah beres, kita harus sadar bahwa di dalam hidup itu enggak selamanya mulus. Paling gampang ya kondisi pandemi ini. Siapa yang tahu bakal terjadi kan? Saya pun juga nggak tahu, tapi saya udah punya dana darurat, jadi bisa bertahan. Yang belum, akhirnya stres, ya kan? Mau nggak mau harus kerja, mau nggak mau harus keluar rumah. Padahal sebenarnya kan berbahaya juga ya, efek sampingnya. Makanya kita harus juga punya dana darurat sama asuransi. Dana darurat itu buat cover resiko yang sementara, kalau asuransi buat cover resiko yang sifatnya permanen. Contoh misalnya orang kena PHK gara-gara kondisi pandemi, itu yang kena misalnya industri apa, hiburan, transportasi, itu kan kena tuh dampaknya. Lalu pusat perbelanjaan, toko-toko yang di mall itu juga kena semua. Kalau misalnya dia nggak punya dana darurat kan bahaya. Dari Maret sampai sekarang udah kurang lebih kan hampir berapa ya, 8-9 bulan ya, hampir 1 tahun, itu banyak sekali orang yang income-nya tinggal setengah gara-gara kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi ini harus dibuat dulu, harus dimiliki dulu supaya kalau terjadi resiko ya siap uangnya kita bisa ambil. Lalu misalnya ada teman atau saudara yang butuh pinjaman, ada yang sakit ringan, kecelakaan ringan, buat renovasi rumah dan lain-lain. Jumlahnya ini juga tergantung ya sama kondisi kita. Kalau misalnya kita masih single mungkin 3-6 kali itu cukup dari pengeluaran. Ya ideal sih dari penghasilan ya, tapi dari pengeluaran juga udah cukup. Lalu kalau udah berkeluarga mungkin bisa 1 tahun sampai 1,5 tahun dari pengeluaran atau penghasilan kita. Nah dari kiri sini kalau udah, itu yang kanan. Kalau yang kiri ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena kita masih sehat,
masih bisa cari kerja lagi, masih bisa cari bisnis lagi. Tapi banyak hal orang nggak sehat ya, misalnya contoh, apalagi usia-usia orang tua ya, misalnya udah 40, 50 itu kan resikonya rentan banget ya, meskipun sekarang anak muda juga banyak yang kena penyakit-penyakit yang berat, itu ketika orang terkena resiko seperti itu, misalnya contoh yang paling sering orang lupa adalah, penyakit seperti gagal ginjal, stroke, lalu cancer, itu kan butuh rawat jalan ya, rawat jalannya kemoterapi, cuci darah, obat, itu kan, seumur hidup dan biayanya itu ratusan juta sampai miliaran dan orang itu biasanya nggak sadar, yang dia pikir cuman bayarin pada saat penyakitnya, padahal satu, butuh biaya tentu untuk, rawat jalannya, tapi yang paling berbahaya adalah akibatnya. Kalau sampai terjadi resiko-resiko yang seperti tadi itu, biaya pengobatan misalnya udah bisa bayar, gimana dengan income-nya? Pasti kan orang nggak bakalan bisa kerja lagi kan, kalau dia kerja kantoran udah pasti nanti pelan-pelan akan di-PHK juga karena kemampuannya udah beda. Atau kalau dia bisnis juga udah nggak bisa mikir seperti dulu, ujung-ujungnya kan income keluarga hilang. Padahal cicilan tetap jalan terus, uang sekolah anak juga tetap harus dibayar, cicilan rumah, cicilan kendaraan, itu gimana tuh bayarnya? Makanya kita harus punya proteksi penghasilan. Kalau proteksi penghasilan udah punya, jangan lupa juga punya asuransi kesehatan. Itu bisa, kalau misalnya BPJS udah cukup, ya nggak apa-apa, tapi kalau mau nambah bisa juga nambah asuransi yang swasta. Lalu nomor 3 baru harta benda tuh, mobil, rumah, motor, itu bisa juga kita proteksi. Kayak begitu teman-teman. Ini baru kita bahas yang fondasi. Nah, selanjutnya setelah kita beresin fondasi, jadi kalau dengerin fondasi itu pasti nggak antusias, bosen gitu ya. Tapi kalau nggak ada ini, ya bahaya teman-teman. Percuma kita investasi untung gede juga, semuanya akan percuma. Contoh, saya punya teman nih ya, dia punya aset di saham itu banyak. Tapi gara-gara kondisi sekarang, karena dia nggak percaya yang fondasi-fondasi gini, dia kena PHK. Investasinya udah hancur ya, karena kondisi marketnya lagi jelek, terus dia harus jual semua. Udah hancur, rugi, dia jual karena dia sekarang dipecat. Mau nggak mau akhirnya dari uang investasinya tadi, dia pakai buat hidup satu keluarga. Nah, itu kan sayang banget kan, hasil yang kita udah nunggu lama ya, investasi kan lama tuh nunggunya. Berapa tahun, hilang dalam waktu berapa? 8 bulan doang. Habis nih gara-gara kondisi kita nggak punya dana darurat. Begitu juga dengan yang asuransi tadi. Nah, setelah kita beresin tadi, mulai dari fondasi, utang, dana darurat, asuransi, baru kita naik ke atas, yaitu investasi. Investasi ini juga teman-teman harus pahami definisinya. Saya ngajarin yang benar ya, karena di sini saya nggak jualan investasi apapun, tapi saya ngajarin definisi yang benar. Investasi itu kata kuncinya ada 2, teman-teman. Yang pertama, investasi itu artinya kita berharap. Kira-kira nih ya, kalau berharap nih, misalnya ada siapa nih mau suka sama cowok atau suka sama cewek deh, berharap diterima kalau nembak. Udah pasti diterima belum pertanyaan saya? Boleh jawab mungkin yang pengalaman, yang udah pernah ditolak? Kalau berharap itu udah pasti atau belum pasti teman-teman? Mungkin boleh jawab di kolom chatting. Jadi misalnya belum pasti ya, kalau misalnya berharap itu belum pasti. Jadi ada namanya peluang, ada probability. Investasi ini juga sama, berharap, itu kata kuncinya. Yang kedua, investasi itu kita punya komitmen buat menunda konsumsi. Artinya pasti sekarang kita ngerasa nggak enak dulu. Yang tadinya saya punya budget, misalnya nih saya kepengen beli HP baru. HP baru itu yang benar nih caranya, bukan dengan cicilan 0%. Itu salah. Yang benar adalah kita harus nabung dulu. Saya target beli HP baru akhir tahun, ya udah, berarti setiap bulan saya sisihin misalnya 10% dari penghasilan saya tabung sampai akhir tahun supaya pada saat akhir tahun HP barunya itu keluar, uangnya udah kekumpul, baru saya beli. Itu yang kita sebut sebagai menunda. Berarti kan bulan-bulannya saya harus menunda dong. Mungkin tadinya makan di luar, tapi saya kurangin gara-gara saya punya keinginan lain, yaitu beli HP 1 tahun dari sekarang. Yang banyak dilakukan orang, beli HP caranya ngutang. Itu kan artinya kita beli masa depan kan. Jadi bahaya, kenapa teman-teman saya bilang ngutang dan 0%, meskipun 0% itu bahaya. Bahayanya kenapa? Satu, kadang-kadang yang 0% itu belum tentu beneran 0%. Terutama barang elektronik ya, kalau kita tanya ke yang jual, kalau saya bayar cash lebih murah nggak? Biasanya itu lebih murah, bisa lebih murah 10-20%, biasanya begitu. Tapi ada juga nih yang benar-benar 0%, tapi itu juga tetap bahaya. Bahayanya kenapa? Misal, kalau saya punya uangnya full, saya tujuan awal cuma mau beli 1 HP,
Tapi gara-gara cicilan 0%, berarti kan bulannya jadi kecil nih, karena saya cuma butuh tadinya 10 juta HP-nya atau 8 juta, tinggal bayar 500.000. Akhirnya saya tergoda mau beli barang yang lain, apalagi yang kalau cowok ya beli elektronik, wah beli HP ternyata uangnya masih sisa, ya udahlah saya beli TV lah, beli speaker deh, beli earphone, beli headset, jadi banyak belinya. Karena 0%, padahal itu kita sebenarnya nggak mampu. Belum tentu bisa bayar di masa depan. Jadi 0% itu buat dari sisi pebisnis itu bagus, karena memaksa orang untuk konsumsi lebih besar dibanding seharusnya. Tapi dari sisi kita nih sebagai customer yang pintar itu harusnya kita jangan pernah pakai 0%. Kalau saya pribadi saya paling nggak suka cicilan 0%. Kecuali kalau saya bisnis ada cicilan 0% biasa saya pakai karena lebih enak kan cash flow-nya bulanan. Tapi kalau buat pribadi konsumsi saya nggak pernah mau pakai cicilan 0% karena itu membuat jadi kita belanja di luar anggaran. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya nih, investasi itu dua kata kunci, sesuatu yang harapan dan kita harus menunda konsumsi. Artinya kalau nanti ada yang nawarin investasi dikasih hasil pasti, itu udah pasti investasi bodong teman-teman. Itu caranya, gampang banget. Kalau hasilnya pasti, yang pasti itu cuman tabungan doang ya, tapi kan kena inflasi ya. Yang lain-lain itu nggak ada yang pasti. Jadi kalau ada yang ngasih janji pasti, itu sudah pasti investasi bodong teman-teman. Itu hati-hati. Jadi gampang sebenarnya kita mau bedain investasi yang beneran atau investasi yang penipuan, itu gampang sekali. Pokoknya kalau udah pasti hasilnya gede banget, wah itu udah pasti pembohongan massal ya. Biasa money game juga. Nah, yang tadi saya bilang nih, menunda ini maksudnya gimana? Ini saya ada satu video nih teman-teman, saya mau bagikan supaya teman-teman lebih paham maksudnya menunda investasi itu seperti apa. Mungkin kita bisa tonton bareng-bareng. Ya, jadi intinya kalau saya perhatiin jawabannya beda-beda. Ada yang jawab saham, ada yang jawab reksadana, ada yang jawab deposito. Bingung nggak teman-teman?